Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Nah, pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita di matematika wajib kelas 11. Nah, sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu terkait dengan matriks ya. Nah, matriks ini tepatnya di KD 3.2 ya, sesuai dengan silabus terbaru. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu tak mampu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual ya, dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos ya. Jadi itu dia materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Di KD ini ada dua poin penting ya yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait dengan definisi matriks ya, apa dan bagaimana itu matriks. Kemudian yang kedua yaitu operasi matriks ya, sesuai yang di KD-nya tadi, yaitu melakukan operasi matriks baik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpos ya. Jadi itu dia dua poin penting yang akan kita bahas pada KD 3.2 ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Definisi matriks ya. Nah, jadi sebelumnya mungkin teman-teman sekalian sudah tahu ya apa itu matriks. Pernah dengar mungkin ya. Bagi yang pecinta bola ya biasanya sangat lekat ini ya dengan kata matriks. Ya, biasanya digunakan untuk menangkap channel ya atau siaran bola. Oh, itu receiver ya. Oh, lain berarti. Oke, jadi pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom ya. Nah, ini yang penting ya. Susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, susunan bilangan-bilangan tersebut biasanya diletakkan dalam kurung biasa ya, atau juga kurung siku ya. Jadi itu ciri khas dari matriks ya, dituliskan dalam sebuah kurung ya, mau kurung biasa ataupun kurung siku ya, terserah yang mana yang lebih mudah ya, yang lebih disukai ya, sesuai dengan selera masing-masing ya. Oke. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya ada matriks A, jadi ingat penulisan matriks dia selalu huruf kapital ya. Nah, itu penulisan matriks. Sedangkan mana tadi? Nilai-nilai di dalamnya yaitu pakai huruf kecil ya. Nah, jadi dibedakan, jangan sampai nanti tertukar matriksnya pakai huruf kecil, sedangkan nilai-nilai elemen-elemen dalam matriks ditulis huruf kapital ya. Nah, itu salah. Oke, nah di definisi tadi di sini disebutkan bahwa matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Nah, berarti poinnya di sini ya, baris dan kolom. Yang mana baris, yang mana kolomnya. Berarti dari matriks A ini, yang manakah yang merupakan baris dan kolom dari matriks? Di sini kan ada A1.1, A1.2, dan lain sebagainya. Nah, yang manakah kira-kira yang merupakan barisnya? Barisnya yaitu yang ke kanan ya. Berarti A1.1, A1.2, dan A1.n itu merupakan baris pertama ya. Nah, jadi barisnya yang ke kanan. Berarti otomatis yang berikutnya yaitu baris kedua dan baris selanjutnya atau baris ke M ya. Jadi ingat jangan sampai tertukar. Kemudian kolomnya yang mana? Nah, berarti kolomnya yang ke bawah berarti ya. Berarti A1.1, A2.1, dan AM.1 itu merupakan kolomnya ya, kolom pertama dari matriks A. Kemudian berikutnya berarti kolom kedua dan kolom seterusnya atau kolom ke N ya. Itu dia ya. Jadi ini yang paling penting ya, yang pertama yang harus kita pahami dulu dalam matriks, yang mana yang merupakan baris, yang mana yang merupakan kolom ya. Karena itu sebenarnya inti dari matriks itu sendiri ya. Karena kalau tidak bisa membedakan yang mana baris, yang mana kolom, akan susah untuk lanjut ke materi berikutnya. Oke ya? Oke. Nah, biar lebih jelas kita tambahkan keterangan ya. Misalnya tadi di situ kan ada A1.1.
Apa maksudnya A1.1? Maksudnya yaitu A1.1 yaitu elemen matriks ya. Jadi nilai-nilai dalam matriks ini, dalam kurung ini dikatakan elemen-elemen ya. Elemen-elemen pada matriks. Pada baris pertama dan kolom pertama. Jadi yang paling pertama disebutkan adalah barisnya dulu ya. Sesuai dengan definisinya tadi, baris dan kolom. Berarti satu ini yang di depan itu berarti baris, yang di belakang berarti kolom. Berarti A1.1 artinya elemen matriks pada baris pertama dan kolom pertama. Oke ya? Jelas ya? Nah, jelas. Coba satu lagi berarti. Misalnya AM.2. Itu maksudnya bagaimana? Ayo. Berarti yang disebutkan barisnya dulu ya. Berarti AM.2 artinya elemen matriks pada baris ke M. Ya, baris ke M ya, baris berikutnya ya. Kemudian pada kolom kedua ya, baris ke M, kolom kedua ya. Begitu juga yang lainnya. Berarti misalnya A2.N, berarti dia baris kedua, kolom ke N ya. Nah, itu dia ya. Oke, jelas ya untuk pengertian matriks, yang mana baris, yang mana kolomnya. Oke, nah, lanjut. Yang kedua ya, yang penting juga mengenai ordo atau ukuran matriks. Yang mana itu ordo? Nah, jika sebuah matriks ya, nah ini dia. Jika sebuah matriks mempunyai jumlah baris sebanyak M, ya barisnya tadi sebanyak M dan jumlah kolom sebanyak N, ya, maka ordo matriks tersebut adalah M dikali N ya. Jadi ordonya yaitu banyak baris dikali banyak kolomnya ya. Nah, itu dia. Nah, misalnya ada matriks A dengan elemen-elemen yaitu 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi ini penting juga ya. Nah, ini kan ada nilai-nilai di dalam kurung ini ya. Ini tidak sembarang cara bacanya ya. Jangan sampai dibaca 1, 4, 2, 5, 3, 6 ya. Itu tidak boleh ya. Nah, jadi cara bacanya sesuai dengan barisnya. Jadi yang dibaca barisnya dulu. Berarti baris pertama kan yaitu 1, 2, 3. Tapi dikasih jeda ya. Satu baris itu dikasih jeda. Jangan disambung. Misalnya matriks A, elemen-elemennya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau bacanya seperti itu artinya bahwa elemen-elemen dari matriks A yaitu satu baris saja, karena dibaca bersambung ya. Jadi setiap satu baris itu dibaca ada jeda, berarti itu menandakan dia baris pertama. Misalnya matriks A 1, 2, 3 jeda ya, berarti itu menandakan bahwa dia di baris pertama. Baru lanjut 4, 5, 6. Oh, berarti 4, 5, 6 di baris kedua ya. Oke ya, jelas ya? Oke, jelas. Berarti apa tadi? Sesuai dengan definisinya yaitu jika sebuah matriks mempunyai jumlah baris sebanyak M dan jumlah kolom sebanyak N, maka ordonya yaitu M dikali M. Nah, barisnya berapa matriks A ini? Barisnya ini kan ke samping 1, 2. Berarti barisnya ada 2 ya. Berarti kita tulis di sini M-nya berarti 2. Kemudian jumlah kolomnya ada berapa? Kolomnya yang ke bawah ya. Berarti ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Berarti jumlah kolomnya sebanyak 3. Berarti ordonya yaitu 2 dikali 3 ya. Tidak pakai sama dengan ya. Tidak usah dijumlahkan. 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Jangan. Cukup sampai di situ saja ya. Berarti ordo dari matriks A yaitu 2 kali 3. Artinya dia memiliki baris 2 dan kolom ada 3 ya. Oke ya? Jelas ya? Nah, jelas. Satu lagi coba. Misalnya ada matriks B dengan elemen-elemennya yaitu 1, 2, 3. Ingat ya, dikasih jeda. Jangan dibaca 1, 2, 3. Kalau dibaca 1, 2, 3 artinya matriks B ini hanya memiliki 1 baris ya dan 3 kolom ya. Jadi beda ya. Oke, berarti dibaca 1, 2, 3. Ya, berarti 1 itu di baris pertama, 2 di baris kedua, 3 di baris ketiga. Oke? Jadi ordonya berapa ini? Berarti barisnya ada 3 tadi ya. Ini 1 baris, ini 1 baris, ini juga 1 baris. Berarti barisnya ada 3. Berarti M-nya ada 3. Kemudian kolomnya berapa? Hanya 1 ke bawah ya. Berarti
kolomnya hanya 1, sehingga ordonya yaitu 3 dikali 1. Oke, itu ya terkait dengan ordo atau ukuran matriks. Oke, lanjut. Transpose. Nah, ini yang paling penting juga karena ini sering muncul di dalam pengoperasian matriks ya. Transpose. Apa itu transpose? Nah, jika suatu matriks A misalnya berordo M dikali N ya, maka transpose dari matriks A biasanya disimbolkan dengan A berpangkat T ya. Nah, jadi jika ada berpangkat T huruf kapital, berarti itu artinya dia transpose ya. Maka transpose dari matriks A atau A transpose yaitu dengan menukar posisi elemen-elemen pada baris dengan elemen-elemen pada kolom matriks. Berarti transpose itu ditukar ya. Yang mana sebelumnya dia pada baris ditukar menjadi kolom ya, sehingga ordonya juga berubah ya, sehingga ordo dari A transpose yaitu menjadi N dikali M. Semula kan ordonya menjadi ordonya yaitu M dikali N ya. Setelah ditranspose ditukar berarti ordonya juga tertukar menjadi N dikali M ya. Nah, itu dia transpose. Nah, contoh misalnya ada matriks A 1 2 3 4 5 6 yang memiliki ordo 2 kali 3. Nah, bagaimanakah kira-kira transpose dari matriks A atau A berpangkat T-nya? Berarti sesuai definisinya tadi yaitu menukar posisi baris dengan posisi kolom ya. Berarti 1 2 3 ya pada matriks A itu dia sebagai baris ya. Jadi jika dia mau ditentukan transposnya, yang baris ini dijadikan kolom. Berarti 1 2 3 itu ditulis menjadi 1 2 3 ya. Itu dia ya. Jika semula dia baris dijadikan kolom. Kemudian berarti 4 5 6 juga begitu. Ditukar juga posisinya. Semula dia baris, sekarang dia menjadi kolom. Berarti yaitu 4 5 6 ya. Sehingga A transposnya dengan elemen-elemen 1 4 2, 5, 3, 6 dia memiliki ordo berapa? Otomatis dia kebalikan ya. Semula ordonya 2 kali 3, setelah ditranspos otomatis dia menjadi 3 kali 2 ya. Karena dia barisnya ada 3. Ini satu baris, ini satu baris, ini satu baris, dan kolomnya ada 2 ya. Nah, itu dia terkait dengan transpose. Jelas ya? Jelas. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan juga dalam matriks yaitu ada yang dikatakan matriks satuan ya, atau matriks identitas. Simbolnya biasanya I kapital ya, huruf I kapital itu bukan satu ya. Dalam matriks biasanya ada simbol seperti ini, I besar, itu bukan satu. Itu artinya berarti dia adalah matriks identitas ya. Matriks identitas ada dua biasanya ya, karena kita bahasnya ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3 ya. Jadi matriks identitas yaitu matriks yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1 dan elemen diagonal lainnya adalah 0 ya. Misalnya untuk matriks identitas ordo 2 kali 2 ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. 1 0 0 1. Yang mana diagonal utamanya? Yang ini ya, yang dari pojok kiri atas ke sudut kanan bawah ya. Nah, itu namanya diagonal utama dari matriks, sedangkan yang lainnya yaitu diagonal bantunya saja ya. Nah, diagonal lainnya. Oke, itu yang ordo 2 kali 2. Nah, bagaimana kalau ordo 3 kali 3? Sama ya. Jadi semua diagonal utamanya yaitu 1, sedangkan diagonal lainnya nilainya 0 ya. Nah, itu dia diagonal utamanya ya. Jadi jika ada soal ya dalam matriks nanti ditemukan ada huruf I besar kapital, berarti itu namanya matriks identitas. Jadi sesuaikan, jika matriks yang diikutinya berordo 2 kali 2 berarti kita pakai matriks identitas ordo 2 kali 2 ini. Jika matriks yang diikutinya berordo 3 kali 3 berarti kita pakai yang ordo 3 kali 3 ya. Yang jelas semua nilai diagonal utamanya yaitu 1 ya. Itulah matriks identitas. Oke ya? Oke, yang terakhir
Yang terakhir yaitu kesamaan dua matriks ya, kesamaan dua matriks. Suatu matriks A misalnya dikatakan sama dengan matriks B ya. Nah, jika dan hanya jika, jadi ada syaratnya ya. Yaitu yang pertama, ordonya harus sama. Ya jelas ya. Nah, karena dia kan harus sama, berarti ordonya sama. Nah, kemudian yang kedua, setiap elemen yang seletak ya pada kedua matriks mempunyai nilai yang sama ya. Jadi itu dia syarat apabila dua buah matriks dikatakan sama. Nah, contohnya misalnya ada matriks A dengan elemen-elemen 209 min 1 35 dengan matriks B yaitu 4/2 0 3 kuadrat min 1 9/3 akar 25. Nah, apakah kedua matriks ini sama? Jadi yang pertama apa dulu? Ordonya dulu ya. Nah, ordo matriks A berapa? Nah, ordonya barisnya ada 2 ya, sedangkan kolomnya ada 3, berarti ordonya 2 kali 3. Nah, ordo matriks B berapa? Nah, barisnya juga ada 2 ya, ini satu baris, ini satu baris, kolomnya juga ada 3, berarti syarat yang pertama memenuhi ya. Kemudian syarat yang kedua, setiap elemen yang terletak pada kedua matriks bernilai sama, misalnya 2. Ya, ini adalah elemen matriks pada baris pertama, kolom pertama, seletak dengan 4/2 ya, karena ini juga 4/2 juga berada di baris pertama, kolom pertama. Apakah nilainya sama? Sama ya, karena 2 dan 4/2 juga hasilnya sama. Begitu juga 0 juga sama, 9 dan 3 kuadrat, min 1 min 1, 3 dan 9/3, 5 dan akar 5. Oh, ternyata setiap elemen yang seletak juga memiliki nilai yang sama, sehingga matriks A dan B dikatakan sama ya. Jadi itu dia kesamaan dua matriks. Syaratnya harus memiliki ordo yang sama dan setiap elemen yang terletak pada kedua matriks juga mempunyai nilai yang sama ya. Nah, itu dia kesamaan dua matriks. Jadi ini ada 5 poin penting ya yang harus kita pahami terlebih dahulu dalam matriks ini. Yang pertama, apa itu definisi matriks, ordonya, transpos, kemudian apalagi tadi matriks identitas dan kesamaan dua buah matriks ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Soal yang pertama, diketahui matriks A yaitu 6x min 2y, 2x min y min 1, dan matriks B 6 7 8 min 1. Jadi pertanyaannya yaitu jika A sama dengan B transpos. Ya, jadi ini kesamaan matriks ya. Jika A sama dengan B transpos, maka nilai X dan Y-nya adalah. Berarti bagaimana? Nah, jadi kita sesuaikan dengan apa yang diminta di soal ya. Di sini keterangannya yaitu A sama dengan B transpos. Nanti kita buat A sama dengan B transpos. Matriks A-nya kita masukkan. Matriks A-nya tadi berapa? 6x min 2y, 2x min y min 1. Berarti masukkan sama dengan B transpos. Berarti ini artinya matriks B-nya kita transposkan terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana tadi transpos? Cara transpos? Berarti dari baris itu dijadikan kolom. Berarti 6 7 ini merupakan baris. Berarti kalau ditranspos dia menjadi kolom. Berarti menjadi 6 7. Otomatis yang 8 min 1 juga menjadi kolom. Berarti 8 min 1. Oke. Sudah ditranspos. Berarti ini adalah kesamaan dua matriks ya. Berarti setiap elemen nilainya harus sama. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai X dan Y. Yang manakah yang ada variabel X dan Y-nya? Berarti ini dia ya. X min 2Y memiliki elemen yang sama pada matriks B transpos. Yang mana? Nah, otomatis yang 8 ini ya. Karena itu yang nilainya sama. Posisinya yang sama. Berarti ini kita buat persamaan. Berarti persamaan yang pertama yaitu X min 2Y sama dengan 8. Kemudian mana lagi yang ada variabel X dan Y-nya? Oh, ini dia ya. Berarti 2X min Y ini sama posisinya dengan mana? Yang 7 ini ya. Berarti itu kita buat juga persamaan. Menjadi 2X min Y sama dengan 7. Yang lainnya kan sudah sama. 6 sama dengan 6. Min 1 sama dengan min 1. Karena dia berada pada posisi yang sama. Ya. Berarti nilainya juga sudah sama. Oke, dari kedua persamaan ini kita apakan?
Nah, kita eliminasi ya. Eliminasi apa? Nah, misalnya kita eliminasi X, berarti di sini koefisien X-nya 2, ini 1. Berarti yang satu ini kita kalikan dengan 2. Sehingga diperoleh 2 kali X, 2X. 2 kali min 2Y berarti min 4. 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, ini tetap berarti ya. Oke, setelah koefisien variabel X-nya sama, kita hilangkan ya. Min 2 dikurang 2X berarti habis ya. Nanti tersisa min 4Y dikurang min Y. Ya, min 4Y dikurang min. Berarti dikurang min. Min kali min jadi tambah ya. Berarti min 4Y ditambah Y. Berarti tersisa min 3Y ya. Ada hutangnya 4 dibayar 1. Berarti masih hutang 3. Oke. 16 dikurang 7. Berarti 9. Sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 9 per min 3. Berarti hasilnya min 3. Oke ya. Nah, setelah dapat nilai Y-nya, berarti kita mau cari nilai X-nya. Caranya bagaimana? Berarti kita substitusi Y sama dengan min 3 ke salah satu persamaan ya. Baik X min 2Y sama dengan 8 ataupun 2X min Y sama dengan 7. Tapi coba kita substitusi ke persamaan yang pertama saja ya. Jadi, untuk Y sama dengan min 3 kita substitusi ke persamaan X min 2Y sama dengan 8. Artinya, nilai variabel Y pada persamaan kita ganti dengan min 3 ya. Berarti X dikurang 2Y. Berarti Y-nya kita ganti dengan min 3. Berarti menjadi X dikurang 2 dikali min 3 sama dengan 8. Nah, min 2 dikali min 3. Min dikali min jadi plus ya. Berarti X tambah 6 sama dengan 8. Sehingga diperoleh nilai X-nya 6-nya pindah ruas. Berarti jadi plus, dari plus menjadi min. Berarti 8 dikurang 6. Hasilnya 2. Itulah nilai X-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai X-nya yaitu 2 dan nilai Y-nya sama dengan min 3 ya. Karena jika nilai X dan Y-nya disubstitusi ke persamaan matriks, hasilnya pasti sama ya. Oke, itu dia hasil dari nilai X dan Y ya dari soal yang diminta ya. Jadi dari persamaan A matriks A dan B transpose. Oke, itu dia pembahasan kita untuk materi pertama terkait dengan definisi matriks ya. Jadi diingat kembali apa itu matriks ya, yang mana yang merupakan baris dan kolomnya, kemudian ordonya itu seperti apa, transpose itu bagaimana, dan seperti apa itu matriks identitas, dan terakhir yaitu kesamaan dua matriks ya. Nah, itu dia mungkin yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan berikutnya di video selanjutnya ya. Nah, tetap semangat dan selalu berprestasi.